Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua anak-anak manis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Tar putar-putar, tangan diputar, lu gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, ku siap berdoa. Angkat jempolnya, ini jempol, ini telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ini satu, ini dua, tiga, empat, dan lima. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa, doa sebelum belajar. Oke, baik. Sekarang kita lihat teman-temannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Coba kita lihat samping kanannya, lihat samping kiri, lihat depan, lihat belakang. Apa ada yang tidak masuk? Hari ini masuk semua. Oke, good job. Hari ini keren-keren masuk semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bu Anggita mau perkenalan dulu. Ada yang udah kenal sama Bu Anggita? Belum? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Anggita. Bisa dipanggil Bu Gita atau Bu Anggita. Halo semuanya. Oke, sekarang Bu Anggita mau tanya, kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Oke, sekarang Bu Anggita sebutkan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menyebutkan 3 jenis bencana alam. Kemudian yang kedua menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam. Oke, yang ketiga yaitu kita akan menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya bencana alam. Kemudian yang keempat, kita akan menyelesaikan soal penjumlahan. Dan yang kelima, kita akan membuat gambar bencana alam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, Bu Anggita mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke, good job. Kita kemarin belajar tentang penghujan. Ada yang tahu apa manfaatnya musim penghujan? Ada yang tahu tidak? Oke, baik. Sekarang Bu Anggita mau tanya, ada yang tahu ciri-ciri musim penghujan? Oke, baik. Apa sayang? Nah, ciri-cirinya yang pertama, langit mendung. Ketika musim penghujan biasanya langit mendung. Yang kedua, sering terjadinya hujan. Good job, keren. Yang ketiga, udara terasa lebih dingin teman-teman. Iya, karena di musim penghujan itu, apalagi setiap malam kita pasti merasakan udara yang sangat dingin. Ya, kemudian ada yang tahu tidak? Apa ya manfaat dari hujan? Oke, good. Cantika, sebutkan. Yang pertama, apa manfaatnya? Oke, baik. Menyiram tanaman agar tanaman tetap menjadi subur. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Oke, Fatin, apa yang kedua sayang? Oke, menambah persediaan air. Good job, menambah persediaan air agar kita tidak terjadinya kekeringan. Nah, yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga apa?
Oke, Noval, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu menjaga kesuburan tanah agar tanaman tetap sehat, agar kita tidak kekeringan, tidak kekurangan air. Oke, setelah kita mempelajari tentang penghujan, sekarang Bu Anggita mau masuk ke materi tentang bencana alam atau peristiwa alam. Oke, sekarang Bu Anggita mau tanya sama teman-teman semuanya. Bu Anggita punya gambar. Nah, Bu Anggita punya gambar. Teman-teman, ini adalah bencana apa ya? Ini adalah bencana banjir. Ya, bencana banjir itu bencana yang disebabkan oleh siapa teman-teman? Oleh ulah manusia. Nah, bencana banjir ini sehingga menimbulkan banyak kerugian, mulai dari kehilangan tempat tinggal, ya, kehilangan barang-barang berharga, sehingga kemudian banyak juga yang pada sakit ketika dilanda banjir. Maka dari itu kita harus banyak menjaga kebersihan, ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, maka ini akan menyebabkan banjir. Kemudian Bu Anggita punya lagi, ini ada bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Apa teman-teman? Yes, good. Ini namanya bencana alam gunung meletus. Yes, bencana alam gunung meletus ini terjadi karena tekanan udara magma yang ada di bawah sini, ya, itu sudah tidak tertampung, sehingga tekanan magma ini keluar, mengeluarkan batu-batuan panas, mengeluarkan larva, ya, mengeluarkan lava, ya. Kemudian ini terjadinya meletus karena tekanan dari bawah terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan gunung meletus. Itu merupakan yang namanya bencana alam yang terjadi karena alam itu sendiri. Oke, keren. Sekarang Bu Anggita mau menjelaskan tentang cara menjaga keselamatan di saat terjadinya bencana. Contoh, Bu Anggita mau ambil contoh ketika terjadinya bencana alam, gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tetap tenang ya teman-teman semuanya. Yang kedua, kita harus mendengar arahan dari guru, arahan dari orang tua, dan kita harus menyelamatkan diri segera menuju tempat yang aman. Contoh, ketika terjadi gempa bumi, ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tutup kepala kita, ya, bisa kita tutup kepala kita, kemudian kita nyumpet di bawah meja agar kepala kita tidak terkena reruntuhan. Kita nyumpet, ataupun kita bisa tutup menggunakan tas, kemudian kita bisa lari menuju ke tempat yang aman. Bu Anggita mau kasih tahu sama teman-teman semuanya video, yuk kita tonton video bencana alam. Macam-macam bencana alam ada apa aja sih? Oke, kita simak baik-baik videonya ya teman-teman. Berikut ini videonya. Oke, check it out. Hai guys, kali ini kita akan membahas bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan besar, kerugian materi, dan korban jiwa. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan minimnya daerah resapan air. Gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba. Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi
akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Apa itu tanah longsor? Apa ya? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Yang terakhir, tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan saat gempa bumi? Tulis di kolom komentar ya. See you. Tugasnya apa, Bu? Ya, sekarang Bu Anggita punya tugas. Bu Anggita punya tugas. Nah, sekarang ini Bu Anggita punya macam-macam bencana alam. Silahkan digunting macam-macam bencana alamnya. Kemudian kalian tempel di kertas yang kosong ini. Setelah itu, kalian boleh menceritakan kembali ya tugasnya. Baik, nanti kalian maju dan menceritakan kembali. Bu, kerja kelompok apa bagaimana? Yes, kerja kelompok. Bagaimana pembagian kelompoknya? Boleh kita berhitung 1 sampai 5. Ya, kemudian siapa yang menyebutkan angka 1, dia akan berkelompok dengan yang angka 1 juga. Ya, oke teman-teman. Oke, setelah membuat kelompok, mari kita diskusikan dan kita presentasikan dan ceritakan kembali. Ada bencana apa aja sih di Indonesia ini dan ada berapa banyak macam bencana alam. Oke, good job.